Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Astuti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tujuan keenam dari SDGs, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Untuk yang pertama, kita mengenal air bersih dan sanitasi yang layak, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan pokok setiap manusia yang merupakan penunjang kesehatan setiap manusia. Karena air memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti minum, mencuci pakaian, dan membersihkan badan. Untuk selanjutnya, ada air bersih dan sanitasi layak dalam SDGs, yang merupakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan Sustainable Development Goals pada sektor lingkungan hidup manusia untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Target atau tujuan air bersih dan sanitasi layak dalam SDGs. Yang pertama, ada akses air minum aman secara universal, artinya agar seluruh lapisan masyarakat dapat minum dengan air yang aman serta menyehatkan. Selanjutnya, yang kedua, ada akses terhadap sanitasi yang layak dan kebersihan yang memadai. Tidak semua daerah, terutama di Indonesia, sudah memiliki sanitasi yang layak. Contoh kasusnya ini terjadi di daerah saya sendiri, bahwa tidak semua rumah memiliki tempat pembuangan tinja yang sehat, jadi mereka melakukan pembuangannya di sungai. Selain kotor dan tidak sehat, juga terdapat ancaman dari hewan-hewan berbahaya seperti ular dan lain-lain. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas air. Meningkatkan kualitas air bisa dilakukan dengan melakukan pengecekan berkala pada pipa, uji kelayakan sumur, membuat sistem penyaringan air, dan memasang alat saluran air. Selanjutnya, yang keempat, ada meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam segala sektor. Air tidak hanya digunakan untuk sektor rumah tangga, tetapi air juga bisa digunakan dalam sektor irigasi. Dan apa sih ciri-ciri air yang bersih itu? Yang pertama, jernih dan tidak berwarna. Jika air keruh, artinya sudah terkontaminasi zat-zat berbahaya. Ciri-ciri air yang bersih, air yang jernih atau bening memang belum tentu bersih, namun setidaknya menjadi tanda awal untuk menilai kualitas air dan warna air tanah tergantung pada unsur yang terkandung di dalamnya. Jadi, jika air tersebut berwarna, sudah dipastikan air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, ada tidak berbau dan berasa tawar. Ciri air yang bersih tidak berbau. Apabila air berbau, busuk atau menyengat, dipastikan air tersebut tidak bersih. Dan apabila air berasa asin ataupun pahit, sudah dipastikan juga air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Untuk menguji kualitas air, harus dilakukan pengujian secara manual, yaitu dengan mencicipi sampel air tersebut. Air tanah yang baik tidak memiliki rasa apapun. Tawarnya air dikarenakan tidak adanya unsur apapun di dalamnya, dan ini disebut dengan air murni. Selanjutnya, bebas bakteri patogen. Bakteri patogen merupakan rangkaian mikroba yang dapat membahayakan kesehatan. Air yang mengandung banyak bakteri dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti diare dan penyakit berat seperti tipus, hepatitis, dan kolera. Selanjutnya, yang keempat, ada suhu normal. Artinya, suhu air harus normal, tidak boleh terlalu dingin ataupun terlalu panas. Apabila air tersebut terlalu panas dan terlalu dingin, maka air tersebut tidak layak untuk kita konsumsi. Jika air tidak bersih dan sanitasi tidak sehat, maka akan menyebabkan hal berbahaya seperti stunting. Stunting adalah kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan baik badan maupun otak. Selanjutnya, ada kekurangan air minum bersih.
kita akan sulit mendapatkan air bersih dan dapat mengganggu kesehatan apabila kita terus-menerus mengkonsumsi air yang tidak bersih. Yang ketiga, ada timbul berbagai penyakit. Banyak sekali penyakit yang mengintai apabila air dan sanitasi yang kita gunakan tidak bersih. Dampak lingkungan tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat sangat berbahaya kelangsungan hidup manusia, di mana kehidupan manusia sangat bergantung dengan air. Jika air yang kita gunakan tidak bersih, kita wajib waspadai terhadap berbagai penyakit yang akan mengintai kita, termasuk akan terjadinya kematian. Cara menjaga air bersih dan sanitasi. Yang pertama yaitu mengurangi sampah. Sampah yang dibuang manusia tidak hanya berakhir pada pembuangan sampah, namun ke sungai, danau, dan sumber air tanah yang menjadi sumber air bersih bagi manusia. Cara mengurangi sampah bisa dilakukan dengan cara, yaitu selalu membawa kantong belanja, mendaur ulang sampah, membawa botol minuman, dan mengurangi penggunaan sedotan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat yang sudah disediakan. Sampah yang dibuang secara sembarangan atau tidak pada tempatnya, misal di jalanan, kemungkinan jika terjadi hujan, sampah tersebut akan terseret dan masuk ke saluran air atau sungai. Hal tersebut jelas akan mencemari air. Yang ketiga, mengurangi dan tidak membuang limbah kimia sembarangan. Dilansir dari United States Environmental Protection Agency bahwa beberapa sisa produk rumah tangga dapat terbakar, bereaksi, dan meledak dalam keadaan tertentu, yang merupakan limbah dari rumah tangga berbahaya. Limbah yang memiliki kandungan kimia harus dibuang dengan benar. Contohnya yaitu cat, baterai, obat-obatan, juga pestisida. Yang selanjutnya, menanam pohon. Akar tumbuhan membantu penyaringan air mengalir di atas permukaan tanah dan membantu tanah untuk menyerap air tersebut. Usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga sanitasi dan pengamanan air minum, yaitu dengan cara melakukan pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis zat kimia dan pestisida karena dapat menimbulkan pencemaran air. Yang kedua, memperluas gerakan penghijauan. Yang ketiga, tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan dan pencemaran air. Yang keempat, menempatkan daerah industri atau tempat-tempat pabrik jauh dari sekitar daerah perumahan pemukiman. Yang kelima, keamanan terhadap air minum harus mendapat perhatian khusus baik dari pemerintah maupun dari kita sebagai masyarakat. Yang keenam, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Sekian presentasi saya mengenai air bersih dan sanitasi layak. Untuk presentasi yang kedua mengenai radikalisme dan NKRI. Sekarang kita masuk ke dalam sejarah radikalisme. Menurut Ensiklopedia Britannica, istilah radikal tak lepas dari tokoh yang bernama Charles James Fox pada tahun 1797. Istilah radikal kemudian digunakan dalam kaitannya dengan pergerakan reformasi parlemen. Sementara sebelum tahun 1848 di Perancis, penggunaan istilah radikal merujuk pendukung hak pilih universal. Selanjutnya, ada juga istilah radikal filosofis yang menurut Merriam-Webster menyebut erat kaitannya dengan posisi dan aspirasi kaum liberal di Inggris. Pada abad ke-19, ada perubahan makna istilah radikal yang dipengaruhi oleh ide-ide filosofis antroporisme. Pengaruh ini membuat istilah radikal lekat dengan kaum Marxis atau kelompok ideologi lainnya yang mendukung perubahan sosial politik secara mendasar dan keras melalui revolusi. Sedangkan di Amerika Serikat,
istilah radikalisme erat kaitannya dengan ekstremisme, politik kanan atau fasisme maupun kiri komunisme. Istilah ini kemudian berkembang dan merujuk pada sesuatu yang negatif, lekat dengan kekerasan ataupun terorisme. Bahkan saat ini, istilah radikalisme sering dikaitkan dengan kelompok agama tertentu. Ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, ada anti Pancasila, anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan sikapnya, yang pertama, bersikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain, fanatik atau merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif membedakan diri dari umat Islam pada umumnya. Selanjutnya, cenderung menggunakan jalan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Kasus-kasus radikalisme yang berada di Indonesia. Radikalisme melalui terorisme yang ada di Indonesia antara lain pemboman Toserba di Ramayana, Jakarta, pemboman Kelapa Gading pada tahun 1999. Kemudian ada bom kedubes Filipina, bom kedubes Malaysia yang terjadi pada tahun 2000. Yang ketiga ada bom gereja Santa Ana dan HKBP, bom Plaza Atrium Senen Jakarta, bom restoran KFC Makassar, bom sekolah Australia AIS Pejanten Jakarta pada tahun 2001. Kenapa sih bisa terjadi terorisme? Adanya komunitas garis keras pendukung gerakan radikal yang memberi doktrin kepada pengikutnya, baik secara langsung maupun secara sosial media. Kemudian, adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar. Yang ketiga, adanya kebencian. Ya, kebencian merupakan sifat dari manusia, dan kebencian dibagi menjadi dua, yaitu kebencian secara rasional dan kebencian yang tidak rasional. Kebencian secara rasional contohnya yaitu membenci ketidakadilan, sedangkan kebencian secara tidak rasional contohnya seperti kebencian terhadap ras, suku, budaya, dan agama. Pencegahan radikalisme bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan umum dan agama dengan baik dan benar, memahamkan ilmu pengetahuan umum dan agama dengan baik dan benar, kemudian berusaha meminimalisir kesenjangan sosial antar masyarakat, yang keempat ada ikut andil dan mendukung aksi perdamaian, yang kelima, pandai-pandai menyaring informasi yang diperoleh, dan yang keenam, ikut berperan mensosialisasikan bahaya dari radikalisme. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya radikalisme. Yang pertama, karena faktor pemikiran. Radikalisme dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatunya harus diubah ke arah yang kelompoknya diinginkan, sekalipun harus dengan secara kekerasan. Yang kedua, merasakan ketidakadilan atau kekecewaan terhadap pemerintah. Radikalisme bisa muncul dan berkembang ketika sekelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Selanjutnya, karena faktor ekonomi. Karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Yang ketiga, karena pengaruh pemikiran orang lain. Radikalisme dapat disebarkan dengan mempengaruhi pemikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal, pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Yang kelima,
ada faktor psikologi. Faktor psikologis, radikalisme dapat tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, rasa dendam, sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang terakhir, karena faktor pendidikan. Radikalisme dapat muncul di berbagai tempat, termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme bisa dengan mudah disisipkan dalam pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.